Jadi menjadi seorang apoteker itu pilihan ya. Dokter kini banyak di perusahaan farmasi, tapi di farmasi apoteker di itu lebih besar dibandingkan di perusahaan pekerja yang ada di perusahaan farmasi bukan di farmasi. Tanggapan Bapak mengenai seorang lulusan sarjana farmasi yang belum melanjutkan ke jenjang profesi apoteker? Ya, karena saya mengalami sendiri ya, jadi rasanya bukan suatu masalah sih tidak langsung melanjutkan apoteker. Ya mengingat biaya sekarang lumayan ya. Tuh. 50 sampai 60 juta mungkin ya. Profesi Zaman apoteker. saya 20 juta ya, tahun kurang dari 20 juta lah tahun 2008 itu di Unjani ya. Nah, kalau dari sisi pendidikan ya memang sarjana farmasi ini tidak sama dengan D3 farmasi ya. D3 farmasi itu disebut sebagai pendidikan vokasi. Vokasi itu berarti keterampilan yang, jadi kalau detailnya tuh kalau kita lihat praktiknya 60% untuk yang D3 ya. 40%-nya kuliah. Untuk sarjana farmasi itu terbalik. 60%. Jadi kuliahnya 40%, kuliahnya 60%, 40%-nya praktik. Nah, ini saja sudah menjadi gambaran ya bahwa sebetulnya lulusan sarjana farmasi ini tidak didesain untuk menjadi seorang vokasi atau dengan keterampilan khusus yang langsung siap di lapangan gitu ya. Apalagi ketika tidak diberikan izin. Nah, otomatis kalau saran dari Bapak, ketika Anda tidak mampu melanjutkan apoteker dalam jangka waktu yang dekat, Anda bisa mencari pekerjaan. Ya. Pekerjaan apa? Ya pekerjaan tentunya yang menunjang untuk menabung atau mengumpulkan uang untuk melanjutkan apoteker ya. Ya. Karena kenapa sih Pak harus lanjut atau nggak usah? Ya apoteker itu kuliahnya cuma 1 tahun gitu. Tak terasa lah gitu ya kalau kita laksanakan. Hanya masalahnya kan uangnya ada nggak gitu ya. Finansialnya siap. Ya siap atau tidak gitu. Mungkin kalau belum dapat kerja kan nggak akan nanya waktu ya, atau saya sibuk ternyata. Ya beda lagi kalau bisa ngurus orang tua lah atau apa gitu, atau menikah mungkin itu lain cerita. Cuma kalau kita bicara nggak ada pekerjaan terus punya niat juga untuk apoteker, ya silakanlah menabung dulu ya. Nah, menabung tentunya ya sambil bekerja. Nah, kerja mungkin bisa di berbagai tempat sebetulnya untuk sarjana farmasi. Yang paling dekat ya kalau mau di bidang farmasi ada, kalau di bidang luar farmasi juga tentunya ada ya. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Ya banyak teman-teman Bapak yang lulusan farmasi tapi jadi bos material besi misalnya, atau manajer di pom bensin gitu ya. Jadi kan nggak ada hubungannya sebetulnya dengan bidang farmasi ya. Tapi karena dibekali dengan tadi 60% kuliah yang banyak berkaitan dengan manajemen ya, berkaitan dengan pola pikir yang efisien, yang terstruktur, ya jadi tidak menutup kemungkinan untuk kerja di luar bidang farmasi. Cuma mungkin jumlahnya nggak sebanyak yang di bidang farmasi. Nah untuk bidang farmasi sendiri, di mana sih bisa kerja? Ya yang paling memungkinkan ya di bidang marketing tadi ya. Marketing itu tidak perlu surat izin praktek ya, atau tadi ya, marketing ini menjadi tempat di mana bukan bidang farmasi saja menyerbu ke sana. Sarjana peternakan, sarjana pertanian, sarjana ekonomi, sarjana apapun ya. Bahkan lulusan SMA pun di situ dapat bekerja di bidang marketing. Hanya marketingnya secara spesifiknya kita harus bicara lebih lanjut lagi ya. Ada divisi sales, ada divisi produk, ada divisi training, ada di salesnya di bidang OTC, over the counter yang bebas, ada yang di ethical, yang obat beresep gitu. Itu banyak pilihan lah ya. Cuma yang Bapak bilang kan prosesnya tadi menabung awalannya ya. Jadi kalau menabung ya sebaiknya di tempat yang dimana income-nya besar ya. Ya kenapa Bapak bilang seperti itu? Ya karena saya ngalaminnya. Saya ngalamin sendiri bekerja di marketing, kemudian dalam jangka waktu 3 tahun lebih
terkumpul, kemudian lalu lanjut kuliah apoteker, dan akhirnya ya bisa sampai sekarang ya seperti ini gitu. Nah kan kalau saya lihat di CV Bapak kan Bapak banyak bekerja di medical representative gitu Pak. Ya. Itu menurut Bapak apa sih Pak medical representative? Medical itu kan berawal dari kata medical. Medical berarti kan pengobatan ya. Representatif adalah ya yang mewakili lah ya, yang merepresent. Jadi medical representative itu adalah profesi yang mewakili perusahaan farmasi untuk bisa menyampaikan kelebihan-kelebihan produk farmasinya kepada para dokter ataupun orang-orang yang berkecimpung di dunia kesehatan ataupun pengobatan untuk bisa akhirnya meresepkan obat. Nah, tentunya seorang sarjana farmasi sangat dibutuhkan di situ untuk bisa memberikan, mendeliver ya, menghantarkan. Berarti punya kewenangan Pak atau persyaratnya atau mungkin? Tidak ada. Jadi selama perusahaan mendapati orang yang kreatif, orang yang mau belajar, orang yang mau bekerja keras, orang yang berkomunikasi dengan baik, itu diperbolehkan. Tidak ada aturan yang mengatur ya bahwa marketing farmasi harus orang farmasi. Hanya orang farmasi tentunya akan mendapatkan kelebihan yang besar di situ. Chance untuk dapat menjadi seorang marketing tentunya lebih besar. Dan sangat dicintai begitu datang orang farmasi. Tapi tentunya tadi background farmasi saja tidak cukup. Tapi interpersonal skillnya, kemampuan komunikasi, mau belajar dan bekerja keras. Berarti tidak menutup kemungkinan selain dari sarjana farmasi juga bisa Pak? Iya betul. Banyak sekali yang Bapak temui di sana. Sarjana pertanian, sarjana peternakan, biologi, yang memang senang dengan komunikasi ya, bertemu dengan orang lain, mengaplikasikan ilmunya ke orang lain. Banyak kan di Medrep itu orang-orang yang senang pekerjaan lapangan, karena tentunya mereka harus turun ke fasilitas kesehatan untuk bertemu. Sebelum bertemu tentunya harus bersilaturahmi ya. Itu butuh skill khusus ya. Untuk bisa memperkenalkan diri, kemudian mendapatkan izin untuk bertemu, lalu diperkenankan untuk menyampaikan hal-hal yang penting, sampai yang paling dalam membangun chemistry yang akhirnya membuat si dokter ataupun para ahli kesehatan ini mendorong produk kita untuk dipakai. Itu yang paling paling inti lah kalau dari Bapak pekerjaan Medrep itu. Tapi kalau saya berpikir gitu Pak, kalau bukan dari anak farmasi gitu Pak, kan obat itu sangat banyak gitu hubungannya, entah itu dari anatomi, biologisnya, kemudian nanti berbicaranya farmakokinetik, farmakodinamik, kan itu yang tahu hanya seorang sarjana farmasi ya Pak. Tapi berarti menjadi kelebihan tertentu berarti Pak bagi perusahaan gitu mempunyai Medrep seorang sarjana farmasi. Betul, kan tadi Bapak sampaikan ada divisi sales, divisi produk, divisi training ya. Jadi sebelum turun ke lapangan ada training atau pelatihan. Bagi para sarjana ataupun lulusan D3 selain farmasi tentunya mendapatkan training. Training ini yang menjadi bekal dan ini menjadi syarat kelulusan. Di dalam training tersebut tidak hanya berbentuk kuliah, tapi juga bentuk role play. Role itu bermain ya. Play. Jadi Anda sebagai dokter, saya sebagai Medrep, kemudian kita latih dari awal perkenalan, dari penyampaian produk, kelebihan produk, cara mengcounter pertanyaan, cara menjalin hubungan yang lebih intim dibandingkan hanya sebagai konsumen dan user. Itu dilatih di sana. Ketika tidak lulus training, ya tidak akan turun ke lapangan. Perusahaan juga tidak mau mengambil resiko untuk bisa menurunkan timnya untuk bertemu dengan orang-orang profesional ya dokter, menyampaikan produk mereka. Nah, yang menjadi pembeda adalah orang farmasi bagaimana trainingnya ya. Nah, tentunya
akan lebih mudah, betul nggak? Chance untuk lulus dari training tersebut menjadi lebih besar. Belum lagi kalau dilengkapi dengan kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan komunikasi yang baik. Betul. Perusahaan itu ada perusahaan asing, perusahaan dalam negeri, perusahaan farmasi itu. Jadi ketika Anda bicara perusahaan asing, maka lebih banyak katalognya, sumber-sumber trainingnya adalah berbahasa Inggris. Sehingga ketika Anda punya kelebihan bahasa Inggris, itu akan menjadi sangat bermanfaat ketika Anda masuk ke sebuah perusahaan asing. Gitu. Lebihnya banyak sekali kalau perusahaan asing menurut Bapak. Salary-nya, insentifnya, fasilitasnya, kemudian image ya di depan para dokter, tentunya ke produk originator terutama produk yang masih memiliki paten, lebih lebih respect mungkin ya ke produk-produk yang dibandingkan me too produk. Me too produk adalah produk yang zat aktifnya sudah lepas masa patennya, kemudian dibeli dan diproduksi juga oleh perusahaan. Siapa yang buat me too produk mie itu kan saya tuh itu juga. Jadi saya juga punya, artinya tuh berarti si originatornya atau yang originalnya tuh punya perusahaan asing. Kita ketahui kan riset untuk obat baru itu kan besar ya dananya, uji klinisnya dan sebagainya. Sehingga untuk perusahaan dalam negeri lebih baik mengambil sisi me too produk atau lihat produk yang laku yang mana sudah lepas masa paten, kita buat, kita produksi, lalu kita jual. Jadi kalau ketemu dengan satu dokter, ada misal 2 orang ini originatornya yang memang kerja di perusahaan asing, kemudian dia pertama kali membuat produk obat perusahaannya, dengan ini yang me too produk, tentunya di mata dokter berbeda. Karena bargaining position ini disertai dengan data yang lebih lengkap dibandingkannya. Tapi jangan lupa harganya ini tentunya lebih murah, Lebih terjangkau. Nah, kembali kepada jenis pasien yang dihadapi oleh si dokter. Pasien ada yang, dokter yang penting saya sembuh, obatnya berapapun harganya saya bayar. Ini marketnya originator. Kalau Anda seorang medrep di sini, kalau harganya lebih mahal, gajinya lebih besar nggak? Tuh, lebih besar. Insentifnya lebih besar juga. Fasilitasnya lebih besar. Kemampuan karir untuk meningkat, terutama di bidang farmasi, yang sarjana farmasi notabene ini akan lebih besar chance-nya. Dibandingkan dengan di sini yang perusahaan dalam negeri, yang itu produk, yang harganya cenderung lebih murah. Biasanya standar di PMA, perusahaan asing dengan perusahaan dalam negeri itu berbeda. Di sini biasanya levelnya minimal D3 atau S1, bahkan apoteker. Minimalnya apa? Iya, jarang anak SMA ya. Tapi kalau di PMDN, itu masih banyak kita temui lulusan SMA. Tapi lulusan SMA yang terutama IPA ya. Ya, jadi ngejarnya IPA, kemudian punya kemauan untuk belajar tentang farmasi. Itu yang pembeda kalau menurut Bapak. Jadi lulusan farmasi S1 nggak kerja, ya sayang ya. Punya ilmu nggak dimanfaatkan. Apalagi punya niat untuk melanjutkan apoteker. Jadi nabung dulu lah. Nabung dulu. Ya. Kan kita nggak ada yang tahu ya Pak. Kita juga nggak bisa ngejamin nih setelah sarjana apakah keekonomian kita bakal mumpuni, bakal menyiapkan gitu Pak. Walaupun ya kita nggak pernah tahu juga ke depannya bakal seperti apa gitu kan. Ini menjadi salah satu antisipasi tindakan berpikir kita. Betul. Kalau misalkan terjadi seperti ini, kita harus ini. Iya. Jadi jangan menjadi orang yang kumaengke ya. Kayak kumaha Ya, gitu ya. Jadi beberapa waktu ke depan itu kita harus siapkan ya. Berikutnya saya apa ya gitu. Sambil jalan, sehingga bridging ya, kalau Bapak sering pakai istilah bridging karena dalam komunikasi juga kan efektif ya kalau ngobrol sama orang, kok tiba-tiba ngomongin ini gitu ya. Tapi kita juga kerja atau berprofesi juga harus ada bridgingnya. Jadi jangan melakukan hal yang tidak kita jajaki dulu gitu ya. Kita sudah pantau dulu apa kemungkinan yang terjadi di depan. Sehingga kita saat dilakukan itu sudah ada persiapan ya. Gitu. Baik, terima kasih atas jawaban. Saya ingin melanjutkan pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan mengenai
eh, prospek kerja gitu Pak ya, salah satunya tadi ada di bidang medical representatif gitu Pak. Berarti kalau berbicaranya itu saya ingin bertanya mengenai tantangan seorang sarjana farmasi Pak. Itu seperti apa? Di medrep khususnya atau Khususnya mau menghadapi apoteker gitu Pak. Gitu. Maksudnya eh kan kalau medical representative itu adalah sebuah pekerjaan ya Pak. hmm, Terus ini selain daripada persiapan finansial gitu untuk hmm. apoteker gitu Pak. Tentunya pertanyaannya adalah apakah ini benar-benar yang saya inginkan? Jadi menjadi seorang apoteker itu pilihan ya. Jadi sebetulnya apakah Anda betul-betul ingin menjadi seorang apoteker? Kalau memang betul-betul ingin menjadi seorang apoteker, ya Anda sudah siap dengan segala konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Peraturan perundang-undangan yang mengikat. Contohnya apa? Ya contohnya setiap langkah, setiap pekerjaan itu diatur oleh undang-undang. Jadi kita harus menyadari itu dulu. Jangan sampai saya jadi apoteker hanya karena ya saya disuruh orang tua gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena beberapa orang ya tidak melanjutkan apoteker. Kebanyakan Pak. Ya ada ya, tren saya lihat di tren waktu kuliah S2 ya. Mahasiswa D3 lanjut kesetaraan ke S1, dari S1 lanjut S2. Dari S2 sekarang lanjut S3. Apotekernya ada yang Enggak diambil. Belum diambil. belum diambil. Ya. Jadi profesi apoteker itu belum perlu untuk dia gitu ya. Jadi apoteker itu kan kita punya surat wewenang ya. Betul. Mendapatkan wewenang untuk bekerja di fasilitas kesehatan. Tapi di luar itu kan sebetulnya tidak ya. Contoh menjadi pengajar misalnya. Menjadi pengajar itu kan tidak harus apoteker. Contoh guru lah ya. Atau menjadi seorang dosen ya harus S2 ya kan? Tentunya ini menjadi sebuah tren, kelihatannya kemarin banyak sekali ya di kampus sebelumnya Bapak itu mereka lanjut S2 tanpa mengambil apoteker. Bilangnya mereka mungkin saat nanti ada waktu luang mungkin ngambil apoteker. Itu. Jadi kalau persiapan sebelum menjelang apoteker ya pertama dipikirin dulu apakah ini memang pekerjaan yang mau saya geluti. Karena nanti setelah jadi apoteker jangan sampai surat izinnya nggak dipakai gitu ya. Ya, betul Pak. Tidak berpraktek gitu ya. Atau bahkan mungkin bekerja di tempat yang tidak perlu izin itu. Jadi sekarang itu Bapak kemarin sempat ngobrol juga sama beberapa rekan karena persiapan podcast ini ya. Ngobrol dengan beberapa rekan marketing. Gimana chance S1 untuk bisa kerja di bidang marketing? Jawabannya adalah sekarang itu sebetulnya jumlah apoteker itu banyak di Indonesia. Sehingga lulusan S1 itu agak tergeser di bidang marketing. Karena ternyata apoteker ini banyak yang tertarik untuk jadi marketing. Yang udah jelas-jelas apoteker Pak. Betul. Jadi sudah jelas-jelas apoteker tapi mereka passionnya ternyata di marketing gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat dari sisi perusahaan mendapatkan pelamar seorang apoteker dengan seorang sarjana sih tentunya akan memilih seorang apoteker ya. Betul. Itu Udah praktis. iya Ya. itu. Jadi beberapa orang dilihat mulai melirik sih bidang marketing ini ya. Posisi apoteker itu berbeda dengan sarjana farmasi di marketing, bisa mencapai level ke atas ya. Contoh kalau kita di TNI lah ya. Ya. Kalau masuk dari level perwira karir ya, berarti kan dari S1 dari dia masuknya kan ke Letnan 2 ya, mentoknya di level ya. Iya, betul. Kalau masuknya dari Akmil, tentunya bisa sampai jenderal ya. Betul. Nah, orang farmasi itu kalau apoteker di marketing dia bisa naik sampai ke level sales manager ataupun product manager. Berdampingan dengan dokter. Jadi jangan ada kira dokter nggak tertarik ya. Dokter itu banyak di perusahaan farmasi, tapi bukan di bidang produksi, Ya. tapi di bidang marketing. Product manager di tempat Bapak terakhir di Servier, perusahaan Prancis, ya, Otsuka, di perusahaan Jepang, di Paros Indonesia, perusahaan Indonesia, semuanya dokter. Tapi ada apoteker. Jadi mereka setara sebagai product manager, hanya membawahi produk-produk yang berbeda. Ini produk
5 produk dia, ini produk Sejajar tapi Pak, kalau sejajar. Sejajar. Jadi yang diutamakan adalah skill marketingnya, bukan surat izin prakteknya. Berarti surat izin prakteknya nggak dipakai, kecuali memang mereka punya waktu untuk bisa berpraktek gitu. Tapi Bapak rasa dari sekian teman-teman product manager yang bidangnya, yang backgroundnya apoteker ataupun dokter, rasanya tidak menggunakan surat izin praktek mereka. Karena waktu mereka sudah tersita banyak untuk di bidang marketing ya. Loh, kok mau di situ? Ya income-nya besar. Income besar Pak? Ya tentunya. Lebih besar dari seorang PT. Tentunya. Jadi karir sarjana farmasi, apoteker di bidang marketing itu lebih besar dibandingkan dengan perusahaan pekerja yang bekerja di perusahaan farmasi, bukan background farmasi. Ya kalau mindset mereka, kenapa saya harus melayani pasien satu persatu di tempat praktek kalau saya bisa dapat uang dengan jumlah yang sama sebagai product manager atau national sales manager? Ya. Bisa perusahaan farmasi, betul nggak? Ya, betul. Jadi kembali kalau tadi persiapannya apa ya buat menjelang apoteker? Ya rasanya kalau mau menjadi apoteker tinggal siapkan mental, ikut kuliah apoteker, nanti berpraktek di beberapa tempat, PKPA, di industri, di puskesmas, di PBR. Itu yang perlu disiapkan paling mental aja. Tapi yang justru Bapak mau sampaikan yang di luar kebiasaan, ya Anda betul-betul mau jadi apoteker atau menjadi yang lain. Apakah menjadi apoteker sebuah solusi yang yang Anda inginkan? Atau ada orang juga sekarang rame ya anti mainstream gitu. Rasanya mungkin dengan rame kata-kata anti mainstream, jadi Bapak lihat S1, S2, S3 belum apoteker gitu ya. Jadi dosen gitu. Itu memang diperbolehkan juga ya Pak ya? Iya, nggak ada masalah sih, kecuali kampus mungkin ada kebijakan khusus ya, yang memang kalau ngajar di farmasi harus apoteker misalnya. Tapi ada beberapa kampus nggak keberatan dengan itu, terutama kampus swasta ya, yang memang kalau dia sudah punya gelar S2, S3 ya tinggal disuruh ngambil apotekernya aja gitu, walaupun bingung juga mau dipakai praktek atau enggak gitu ya. Jadi Bapak ingatkan kembali kalau memang mau jadi apoteker, ya Anda itu membeli surat izin praktek. Jadi pertanyaannya kalau punya surat izin praktek tapi tidak berpraktek, ya apa tuh Pak? ngapain gitu. Itu mungkin salah satu. Tapi ada juga sih rekan-rekan yang dirasa income-nya sudah cukup, jadi saya nggak berpraktek. Ada juga yang seperti itu. Bapak tidak menyalahkan, di awal sudah punya gelar apoteker, punya surat izin praktek, tapi rasanya income yang ada sudah cukup tidak berpraktek gitu ya. Itu kan berbeda ya. Cuma kalian yang baru sarjana farmasi, makanya Bapak tanyakan apakah memang berniat untuk mengambil profesi dengan tujuan melaksanakan tugas mulia ya, bertemu dengan pasien, kemudian memberikan layanan terbaik terhadap pasien gitu. Atau dari hulu tadi, dari produksi sampai ke hilir sampai ke pasien, obat tersebut mau kalian jaga, itu kan integritas ya seorang apoteker. Seorang apoteker ya, karena surat izin setiap langkahnya itu oleh seorang apoteker. Nah, apakah Anda mau ikut serta dalam niatan baik tersebut gitu ya? Kalau di luar itu saya tiba-tiba jadi pengusaha gitu ya, ya tidak menutup kemungkinan seperti yang pernah Bapak ceritakannya saat ngobrolnya, lulusan SMK farmasi, bekerja beberapa tahun di skincare, kemudian ada rezeki memulai modal membuka skincare sendiri. Ketika STRTTK dicabut dari lulusan SMK berpindah ke D3 saja, dia nggak keberatan karena dia yang menggaji apoteker. Betul, bisa gitu ya. Iya, jadi entrepreneur rasanya akan lebih leluasa. Jadi Bapak tadi belum menyinggung ya, jadi pekerjaan selain marketing, cobalah jadi entrepreneur gitu. Oke, nggak punya modal, nggak punya ilmu, belajar dulu, masuk dulu suatu perusahaan. Teman-teman Bapak beberapa sukses di entrepreneur dengan cara di marketing dulu. Kenapa sih di marketing Pak? Ya karena disitulah kita tahu market.
kita tahu pasar, kita tahu seberapa besar sih main di situ gitu ya. Orangnya siapa yang beli, berapa kemampuan belinya, cara pendekatannya seperti apa. Itu menjadi modal. Mau bidang consumer good, mau bidang ethical, mau bidang OTC, mau bidang kosmetik. Itu bisa menjadi awal gitu. Setelah itu yang berikutnya tugasnya adalah mencari modal. Betul. Ya, mencari modal ya, walaupun kadang bisa ya usaha tanpa modal, tapi itu nggak bisa dibohongi karena kita perlu dana untuk memulai suatu usaha. Nah, saran Bapak lulusan-lulusan menjadi yang memang sarjana farmasi nggak lanjut apoteker dengan kendala-kendala biaya ataupun tadi pertanyaan passionnya di sini atau bukan, mulailah untuk bisa berwirausaha. Banyak kan yang Opstar Farmasi kan Pak, salah satunya manajer dan entrepreneur. Betul. Itu salah satu 7 star of pharmacist ya, ataupun yang memang sudah diajarkan di dasar satu farmasi. Senang kalau ya teman-teman yang sudah membawa kendaraan ataupun megahnya kantor mereka gitu ya, dengan pengalaman di awalnya itu dari marketing, dari sarjana farmasi, kemudian sukses menjadi seorang entrepreneur, bahkan menanyakan ada apoteker yang mau kerja di tempat saya nggak buat menjadi penanggung jawab. Kenapa nggak dia aja? Ya karena buat apa? Buat apa aja? Dia membuka juga luang. Betul, membuka pekerjaan untuk orang lain. Bapak rasa yang yuk teman-teman buka gitu ya, buka mata, buka kreativitas, mau ke mana yang memang benar-benar sky lulusan SMK aja bisa ya. Nah, pasti kita punya salah satu skincare yang besar gitu ya menurut Bapak. Dan kalau ketemu suntangan gitu ya, Pak, saya udah punya Alphard, saya punya cabang di mana-mana. Bapak kalau mau skincare di Bapak kita kasih diskon dan sebagainya. Bangga sekali bisa lihat. Apalagi kalau mahasiswa kita ya. Karena mahasiswa ya terkadang masih memikirkan bahwasanya ya kita beres sarjana jadi apoteker atau misalkan sarjana ya kita bekerja, tapi jarang dan sedikit orang yang beres sarjana atau apoteker ya saya mau usaha gitu. Saya mau buka usaha, saya punya cita-cita buka lowongan pekerjaan bagi seorang apoteker atau misalkan rekan-rekan di mahasiswa sarjana farmasi. Saran saya Bapak sih kesasar ya. Tapi langkah awalnya ya dari marketing lah, karena kita tahu channel-channelnya ya. Bahkan orang-orang selain sarjana farmasi juga sudah mulai ke sana. Ada salah satu anggota keluarga Bapak juga seperti itu. Di Alkes ya terutama. Ya sayang ya kalau kita enggak. Kita yang orang farmasi sendiri enggak bermain di situ. Memanfaatkan bahkan ya. Iya, padahal kan basicnya. Cuma kadang mungkin kurang berani untuk bermodal untuk bermain di usaha itu aja. Ya contohnya Bapak sendiri karena tidak punya kemampuan itu sehingga tidak berkecimpung di situ. Tapi kalau melihat fenomena ya, kenapa enggak kalian yang masih muda start gitu ya. Dan melihat pengalaman di marketing pula ya Pak. Di marketing juga udah lumayan, apalagi owner gitu. Apalagi owner gitu kan. Sampai kita bisa membayar teman-teman kita, yuk kerja di tempat saya, yuk kerja di tempat saya, kayak gitu. Sangat menarik gitu masa sekarang. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir Pak bagi segmen ini mengenai yang pertama itu motivasi Pak. Motivasi kita sebagai seorang bakal jadi seorang sarjana farmasi dan apoteker itu seperti apa dari Bapak? Ya, kondisi ini di mana ini udah masuk akhir zaman ya. Akhir zaman, kemudian arus globalisasi yang begitu deras ya, handphone, internet, akses yang sangat mudah. Yang harus pertama dilakukan menurut Bapak, luruskan niat dulu. Jadi niat untuk menjadi seorang sarjana farmasi itu apa? Karena itu menjadi fondasi. Jadi kita sadar bahwa diri kita itu akan menjadi seorang sarjana farmasi. Kalau sudah sadar, kita tahu bahwa pekerjaan sarjana farmasi itu bisa kemana saja gitu. Salah satunya mungkin podcast ini yang membantu untuk memberikan pemahaman. Setelah tahu, ya mengerti dengan konsekuensinya ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik,
tentunya kita butuh effort, Ya, kita usaha lebih. butuh usaha lebih gitu ya, nggak cuma sekedar menjalani gitu. Yang berikutnya adalah komunikasi. Jadi jalin komunikasi dengan rekan-rekan satu angkatan ataupun kakak kelas, dengan dosen, dengan siapapun, belajar mulai ngomong ya. Ya. Bapak lihat dari mahasiswa kita itu angkatan pertama, kedua, ketiga, lack of communication. Jadi miskin gitu ya tingkat komunikasinya. Cobalah untuk belajar berkomunikasi, menyampaikan hal-hal, menuangkan ide dengan cara berkomunikasi, baik tulisan ataupun lisan. Sehingga saat nanti sudah menjadi sarjana ataupun jadi apoteker, itu tidak semua dasarnya dari kertas ijazah atau dari transkrip nilai, tapi dari bentukan diri. Ya. Bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita mengungkapkan. Tidak ada jalan lain kecuali kita menunjukkan bahwa kita mampu, bahwa kita siap, bahwa kita bisa untuk bisa sukses. Rasanya kalau masalah mata kuliah kita sudah kaya ya. Ya. Bapak tidak bicara dengan materi ini harus begini, harus begini. Tapi justru hal itu yang harus diperkaya, ditingkatkan. Yang harus mampu dibangun sampai lulus, kalian bisa berkomunikasi, bisa mengungkapkan rasa, kreativitas, kemampuan. Jangan sampai jadi emas tapi ditutupi dengan lumpur. Berarti sangat penting Pak ilmu organisasi apa? Betul. Sangat penting dan menjadi dasar ya untuk bisa kita memperlihatkan apa yang kita punya. Jadi kalau kertas kan tanpa ada kita juga HRD lihat ya. Betul Pak. Oke, PK-nya segini. Tapi begitu ketemu, yang keluhan-keluhan sekarang di real ya. Ya. Kenapa banyak memecat atau mengeluarkan Gen Z ya? Miskin integritas. Integritas itu apa? Kemauan diri untuk tetap mengikuti idealisme gitu ya. Contoh, ditempatkan di satu tempat, mengeluh. Belum berapa ya, akhirnya di situ. Kenapa? Karena mungkin kemudahan ya. Kemudahan mengakses teknologi, kemudian ya entah dengan masa lalu dengan keluarganya dimanja atau sebagainya, menjadi kurang tahan banting. Mental jadi ganas. Mental. Nah, ya, atau sekarang yang gaji kecil ya. Ya. Nggak ada tuh sebetulnya kita baru lulus gajinya langsung besar ya. Jadi harus mau mulai dari nol. Jangan langsung main enaknya aja. Itu mungkin kelemahan salah satu dari Gen Z sekarang gitu ya. Serba mudah gitu ya. Mungkin perpus juga sepi, nggak kayak dulu gitu ya. Karena dulu nggak ada HP, jadi ke perpus harus pinjem buku, fotokopi dan sebagainya. Nah, yang sekarang itu karena mudah, tinggal buka HP, dapat makanan, tinggal buka HP, dapat jawaban gitu kan. Jadi ketika kerja rasanya pengen seperti itu juga gitu, gajinya pengen besar, tempatnya enak, jamnya singkat, gitu. Enggak begitu. Tidak semudah itu. Ya, dunia kerja itu butuh perjuangan. Ya oke lah ada penyesuaian, tapi jangan lama-lama. Gitu ya. Belajarlah untuk beradaptasi dengan cepat. Tetap berkomunikasi walaupun dalam kondisi adaptasi. Jangan menghilang. Bapak lihat kebiasaan gadget itu gitu ya. Kalau lagi down ngilang. Lalu beberapa hari kemudian baru bilang kemarin saya lagi down. Jadi saya nggak bisa berkomunikasi. Salahnya itu apa? Ketika dia menghilang, banyak kesempatan yang hilang. Betul. Banyak opportunity dari sisi finansial, sisi kepercayaan, sisi harga diri juga yang hilang. Justru kata Bapak lebih berharga dari sekedar kertas berisikan nilai. Karena berikut-berikutnya kita akan dipantau ya. Kalau sudah kerja di sini, otomatis ketika menulis CV seperti Bapak, pasti akan di cross check gitu. Saya mau cross check sesama HRD itu seperti itu. Apakah pernah ada yang bekerja atas nama A? Bagaimana kondisi pekerjaannya waktu itu? Apa yang membuat beliau keluar dari tempat kerja? Itu menjadi referensi.
Ya Pak, itu Bapak yang paling urgent lah sekarang ya. Ya. Selain ya itulah belajar rajin ke kampus itu mah udah standar mahasiswa seharusnya gitu. harusnya Ya. Nah kan Bapak juga di sini banyak menyebutkan kayak pengalaman organisasi, Ya. kan? Karena perusahaan juga pasti melihat gitu ya Pak, background gitu kan dari seseorang, makanya memang sangat penting ya Pak menjalani organisasi gitu Pak. Betul. Betul, berorganisasi itu sangat penting karena ya kita menemui banyak individu ya. Ya. Gimana cara kita respon terhadap individu orang lain? Apakah kita tertekan atau kita justru enjoy atau kita saat menemukan sesuatu yang berlawanan apa kita mampu mengungkapkan itu? Setelah mengungkapkan apakah diterima dengan baik Ya. atau justru mendapat penolakan? Ketika mendapatkan penolakan, apa respon kita? Apakah pergi? Apakah diam? Itu menjadi sebuah pelajaran yang Bapak tidak ternilai harganya. Tidak ada. Kalau di kelas kan ya kebanyakan dua arah tapi terjadi hal yang bersifat stagnan ya. Ya betul. Kalau di organisasi kan dinamis, Bisa berubah-ubah. ya, ada yang cocok, ada yang tidak, ada yang temperamen, ada yang diam, ada yang mudah marah, ada yang mudah pundung, Ya. pulang dan sebagainya. Itu justru yang perlu dicoba gitu ya. Dan salah satunya misalkan BEM ini adalah kan sebagai wadah gitu ya Pak, Wah, teman-teman gitu ya, karena di sini juga penonton ada dari masa baru Pak gitu. Bisa menjadi motivasi lah gitu kan. Di sini juga Bapak ternyata banyak aktif di organisasi gitu ya, karena kan semuanya gitu. Bapak juga dulu pengurus BEM ya Pak? Iya, Bapak di BEM UNIF. Ya, tapi nggak terlalu berambisi untuk sampai ke level tinggi lah ya, hanya melihat, memantau, kumpul dengan fakultas lain untuk di Isma Farsi juga Bapak di Isma Farsi ya, awal tahun 2000 ya, 2001 2002 waktu masih di UGM, waktu itu awal-awal Isma Farsi ikut lomba karya tulis ilmiah, lomba di UGM, datang sama 3 rekan waktu itu presentasi terkait pharmaceutical care ya, ketemu dengan teman-teman ITB, UNPAD, UGM, UII, jadi relasi di mana-mana ya. Mungkin kalau kadang ketemu lagi gitu ya sama di Paros, ternyata di Isma Farsi dulu yang di Unpad, kita nggak ketemu di Bandung, ketemunya di Jogja. Ternyata ada gitu ya, ternyata temannya Padadan juga gitu. Nah jadi organisasi itu penting lah, tapi ya nggak usah terlalu dijadiin, harus seimbang lah Pak intinya. Iya betul, jangan terlalu terbawa juga ya, pengen jadi ketua. Enggak, kita ambil saja ilmunya, nanti kita jadikan bekal. Misalkan ada minat seperti itu emang enggak gitu kan. Iya boleh. Misal pertanyaan kemarin sempat ada mahasiswa apoteker yang Pak, kalau saya berkarir di politik, ya silakan. Saya nggak ada yang salah ya. Menjadi anggota DPR dengan gelar apoteker, nggak ada masalah. Yang penting Anda bahagia. Ya. Sesuai passion. Jadi kalau saran dari Bapak, lakukan yang buat Anda bahagia. Jangan sampai Anda tertekan. Cuma Bapak sampaikan kepada salah satu mahasiswa kemarin yang apoteker yang ya kemarin belajar apoteker untuk apa gitu, siap dijelaskan tuh enggak gitu ya. Kalau gitu kenapa nggak divisip aja? Tapi itu kan pilihan, balik lagi Bapak kembalikan gitu. Cuma mengingatkan saja ya, selama 5 tahun belajar S1 sama apotekernya buat apa tuh? Kalau memang dipikirkan dengan matang-matang dan jalurnya juga ada gitu ya untuk berkarir di politik, ya nanti kan bisa merealisasikan idealismenya di farmasi terkait dengan peraturan perundang-undangan kesehatan, ataupun saat jadi pemimpin melihat sektor kesehatan menjadi hal yang penting gitu. Jadi garda terdepan gitu. Iya betul, nggak ada masalah, hanya pertanyaannya Anda bahagia di situ. balik lagi, jangan sampai Anda stres lah. Bapak juga kan kelihatannya dari CV pekerjaan 2 tahun di sini, 1 tahun di situ. Ada yang sebut putu loncat, pindah-pindah terus. Enggak, saya cuma mencari sesuatu yang membuat saya bahagia. Dan ini tempat terakhir saya yang saya rasa sangat membahagiakannya, menjadi pendidik. Jadi pengajar. Ya, pengajar hanya mengajar, pendidik memberi contoh. Jadi ketika kita mendidik, kita memberitahu hal yang salah, bukan hanya yang benar, sehingga bisa diambil manfaat. Kalau mengajar ya mengajar materi gitu. Kalau pendidik ya saya harus memberi contoh
dan saya juga harus memberitahu yang salah di mana sehingga Ya. mahasiswa tidak mengulangi kesalahan. Ya, betul. Itu mungkin ya. Ya mungkin untuk segmen sekarang cukup kan Pak. Terima kasih atas banyaknya pertanyaan tadi yang saya tanyakan kepada Bapak, dan Bapak banyak memberikan jawaban-jawaban yang mudah dipahami gitu Pak gitu ya. Semoga dari podcast ini bisa menjadi motivasi buat rekan-rekan semuanya gitu Pak. Amin, Apalagi amin. mahasiswa-mahasiswa yang sekarang masih bingung gitu Pak, arah geraknya mau kemana nih. Misalkan setelah sarjana dia mau kerja dulu kan gitu kan, ada pilihan ini menjadi medrep. Kemudian misalkan tadi mahasiswa yang baru-baru gitu kan punya motivasi gitu bakal kedepannya bakal seperti apa dengan ikut organisasi, kegiatan akademik, lomba dan segala macam. Jadi bukan hanya menjadi mahasiswa cuman kuliah pulang gitu Pak ya. Betul. Kita aktif akademik, kita aktif gitu Pak. Iya. Non akademik kita aktif pula. Betul. Yang ingin saya sampaikan gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya Pak. Sama-sama. Mohon maaf juga apabila ada yang kurang berkenan. Ya. Yang opini pribadi saya tentunya berdasarkan pengalaman. Ya. Tapi kalau ada kesalahan saya sampaikan mohon maaf, perlu dikoreksi. Mungkin ke depan akan saya perbaiki ya, walaupun ada kesalahan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.